Nah, dalam masalah mencari rezeki, kita dulu pernah bahas bahwa di dalam masalah rezeki memang benar bahwa Allah Ta'ala sudah menjamin tentang rezeki setiap makhluknya di muka bumi. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak adalah daripada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali sudah ditanggung dan dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala. Tapi di dalam masalah mendapatkan rezeki, di sana ada dua makom yang harus kita ketahui. Ada yang pertama disebut dengan makom kasbi, dan yang kedua ada disebut dengan makom tajrid. Apa itu makom kasbi? Lah, kalau kita mau punya uang, kita harus usaha. Kita mau punya padi, kita tanam dulu beras. Kita tanam padi, maka kita punya beras. Mau punya uang kerja, mau punya penghasilan usaha, mau kaya jalankan bisnis. Harus ada usaha yang kita lakukan, baru kemudian Allah akan berikan rezeki kepada kita. Itu makom kasbi. Dan itu umumnya makom kita sekarang. Tapi yang kedua, di dalam memperoleh rezeki ada yang disebut dengan makom tajrid. Apa makom tajrid? Sebagian orang dia nggak perlu usaha, nggak perlu kerja, cukup diam, duduk, ibadah, munajat, tasbih kepada Allah, rezekinya datang. Terkadang tidak tahu dari mana rezekinya itu datang, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ia gunakan waktunya hanya untuk beribadah, ia gunakan waktunya hanya untuk menjalankan perintah Allah, tidak disibukkan dengan hal-hal dunia, tapi rezeki selalu ada dan datang kepadanya. Ini kira-kira mana yang lebih afdol? Makom kasbi atau makom tajrid yang lebih afdol? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan makom kasbi lebih afdol. Kenapa? Karena akan menimbulkan sifat istighna'an 'anil nas. Dia enggak merasa tidak butuh. Dia merasa tidak butuh dengan manusia, enggak berharap kepada makhluk. Dia usaha dengan jerih payahnya sendiri, kemudian Allah berikan rezeki kepadanya. Enggak minta-minta sama orang, enggak berharap kepada makhluk. Dia usaha, tapi kemudian dia berharap dan memohon hanya kepada Allah. Ini lebih afdal kata sebagian ulama. Tapi sebagian fuqaha, sebagian ulama yang lain mengatakan makom tajrid lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Karena tidak menyibukkan dia dari beribadah kepada Allah. Segala waktunya dia gunakan untuk ibadah, ibadah dan ibadah, mempersiapkan bekal untuk kehidupan di alam akhirat. Kemudian urusan rezekinya di alam dunia, Allah yang akan kirimkan dari jalan-jalan yang terkadang tidak pernah ia sangka. Itu disebut makom tajrid. Tapi sebagian ulama mengatakan di sana ada tafsirnya. Dan ini yang diiktimatin oleh Sahibuz Zubat, mengatakan bahwa undur haitsu anzalak. Lihat di mana Allah memposisikan dirimu. Kalau Allah memposisikan dirimu adalah orang-orang yang berada di makom kasbi, harus usaha, maka usaha lebih baik bagimu daripada nggak kerja minta-minta sama orang, berharap datang kepada pengusaha, penguasa dan semisalnya. Usaha sendiri, penghasilan dari situ kau makan untuk memenuhi kebutuhanmu, Allah yang kasih rezeki, itu lebih afdal. Karena kita diletakkan di posisi status makom kasbi. Tapi kalau memang Allah letakkan kita di makom tajrid, kedudukan kita, posisi kita masuk ke dalam golongan makom tajrid, maka di saat itu makom tajridlah yang terbaik bagi kita. Sehingga waktu kita fokus hanya untuk ibadah, menjalankan perintah Allah, urusan rezeki Allah yang akan menanggung dan Allah yang akan menyiapkan, mendatangkannya dari jalan yang tidak pernah kita sangka. Maka dulu di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau menjabat menjadi seorang khalifah, beliau lihat di dalam masjid itu ada seorang pemuda. Pagi-pagi di saat manusia sedang sibuk bekerja ke pasar, berdagang dan lain sebagainya, ini pemuda asyik diam di masjid, dia zikir. Berlalu waktu diperlihatkan masih di masjid zikir. Apa yang dibuat Sayyidina Umar? Dipujikah dia? Enggak dipuji sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ambil tongkatnya, dipentungi pemuda ini. Dipukul oleh Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Innas sama la tumtiru zahaban wala fiddatan. Sesungguhnya langit itu tidak akan menghujani emas dan tidak akan menghujani perak. Artinya kalau mau punya emas, mau punya perak, mau punya uang, mau punya harta, keluar, usaha, kerja dan semisal.
makomnya makom kasbi, jangan sok-sok berada di makom tajrid. Tapi kalau memang kita sudah sampai ke makom tajrid, nggak perlu usaha, ada aja rezeki yang datang, silakan gunakan waktu kita untuk fokus di dalam beribadah kepada Allah. Oh, berarti sekarang kalau ada orang yang nggak kerja, berarti dia tuh makomnya makom tajrid itu ya? Tunggu dulu. Ketika seseorang tarkul maisha, meninggalkan pekerjaan, nggak kerja di dalam kehidupannya, itu yakhtalif biikhtilafin nas. Berbeda orang, berbeda pula sebab dia tidak bekerja. Ada sebagian orang, dia itu nggak bekerja, tarkul maisha. Yang pertama terkadang adalah imma lil kasal, karena dia pemalas. Ada orang nggak kerja karena dia pemalas, malas dia kerja, uring-uringan, bangun pagi tidur tiap pagi, bangun dari tidur jalan ke warung, nongkrong di warung, jumpa orang ngobrol, orang pulang kerja ngopi di warung, dia ikut ngopi di warung. Selesai orang lanjut kerja, dia pulang ke rumah tidur siang, bangun lagi sore ngobrol lagi di warung, pergi jalan sana jalan sini. Ini apa? Meninggalkan pekerjaan, tidak mau usaha, lil kasal, karena dia malas. Ini tipe yang pertama, orang-orang yang tidak mau bekerja karena malas, yu'addi ila su'alin nas, akan mengakibatkan, menimbulkan sifat keinginan untuk meminta-minta kepada orang lain. Diberikan kesehatan, diberikan tenaga yang cukup, akal yang sehat, bisa berpikir, tapi nggak mau usaha, malas, akhirnya hanya bisa meminta-minta kepada orang lain. Ini yang pertama. Tapi ada yang kedua, orang tarkul maisha, meninggalkan pekerjaan, nggak mau usaha, lil izzi wal kibir, karena dia merasa gengsi dan merasa sombong, nggak mau kerja sama orang, nggak mau diperintah-perintah oleh orang lain, maunya jadi bos saja, tapi nggak punya modal, nggak punya ide, nggak punya pemikiran. Akhirnya dia nggak kerja karena gengsi dan sombong. Nah, ini tipe yang kedua, orang yang nggak mau kerja karena sombong dan ego. Apa katanya? Yu'addi ila sarikoh. Inilah penyebab seseorang itu jadi maling. Itu maling-maling yang kebanyakan sekarang ini, orang yang nggak punya pekerjaan tapi sombong. Gengsi dia mau kerja sama orang, nggak mau dia diperintah-perintah jadi anggota, maunya jadi bos, tapi otak kosong, dompet pun kosong, modal nggak punya, ide nggak ada. Akhirnya apa? Cari jalan singkat, malam hari ngeronda, bukan jaga maling, tapi dia yang jadi. Masuk ke pabrik orang, colong besi bekas, ambil kandang ayam, curi ayam yang bisa diambil. Apa ini? Yu'addi ilas sariko. Kenapa? Meninggalkan pekerjaan didasari dengan sifat ego dan sombongnya. Banyak. Kenapa? Banyak pengangguran tapi sombong. Nganggur, nggak punya kerjaan, tidak mau ikut jadi anggota, nggak mau diperintah, nggak mau nurut. Akhirnya apa? Hanya mengandalkan ngambil jalan pintas, menjadi maling ayam di tengah malam. 2. Nah, yang ketiga, jadi ini perlu kita tahu supaya kita kalau melihat ada orang yang nggak mau kerja, tunggu dulu, lihat ini kira-kira tipe yang mana nih. Kalau tipenya model-model sombong, jangan-jangan ini maling yang setiap malam keliling. Nah, kalau dia memang malas, berarti ini biasanya tukang minta-minta, datang sana minta, datang ke sini minta. Tapi yang ketiga, kalau ada orang tarkul maisha, meninggalkan pekerjaan, nggak mau bekerja, lil ibadah, karena dia untuk ibadah, fokus, nggak mau dia. Jadi kalau bisnis syugul, buat usaha, ini nanti ganggu waktu zikir, ganggu waktu baca Quran, ini ganggu waktu untuk belajar dan semisalnya. Dia meninggalkan bekerja karena untuk ibadah. Ini kita lihat dulu. Lidha'ifil iman, untuk orang-orang yang lemah keyakinan dan keimanannya, dia meninggalkan kerja dengan tujuan untuk ibadah, padahal imannya lemah, maka akan mengakibatkan yu'addi ila tam'in nas. Tetap dia nanti ujung-ujungnya berharap diberi oleh orang, berharap orang datang ngasih. Jumpa orang selalu mengharap
dikasih hadiah, dikasih sedekah dan lain sebagainya. Kenapa? Meskipun dia meninggalkan demi ibadah, tapi orang-orang yang keimanan dan keyakinannya masih lemah. Maka orang kayak gini lebih afdal bagi dia untuk berada di makom kasbi, usaha, bisnis. Tapi kalau dia tarkul ma'isha lil ibadah, meninggalkan bekerja untuk ibadah, wa huwa qawiyul iman, dan dia termasuk orang yang kuat keyakinan dan keimanannya, maka inilah orang-orang yang saya tawakkalu 'ala Allah, yang kelak dia akan menjadi orang yang 100% tawakal, menyerahkan urusan rezekinya hanya kepada Allah, sehingga Allah akan datangkan, Allah akan kirimkan rezeki dari jalan-jalan yang tidak pernah ia sangka. Di sini kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mengatakan dalam hikamnya, ijtihaduka fima duminalak wa taqsiruka fima tuliba minka. Kesungguhanmu, mujahadamu kau gunakan terhadap sesuatu yang sudah dijamin untukmu. Rezeki kan sudah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi terkadang kita terlalu ngoyo mengejar-ngejar sesuatu yang sudah dijamin pasti akan sampai kepada kita. Namun wataksiruka, engkau lupa, kau lalai, kelalaianmu fima tuliba minka, di dalam sesuatu yang dituntut ke atas dirimu. Allah tuntut kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Ini makom-makom tajrid. Maka kita lihat, kalau kita masih orang-orang yang berada di makom kasbi, keimanan kita, keyakinan kita belum sampai ke level tertentu, gak usah sok-sok berada di makom tajrid, usaha, kerja. Tapi kalau memang sudah sampai ke makom itu, silakan. Dan itu tidak salah. Tapi kalau dia memang sudah sampai ke derajat orang yang qawiyul iman, kuat keimanan dan keyakinannya.